Pada tahun 2008, seorang peneliti neurobiologi bernama Dr. John Medina memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana otak manusia bekerja. Penelitiannya membawa dia pada sebuah temuan yang mengubah cara kita memahami komunikasi, presentasi, dan bahkan bagaimana kita mengingat informasi sehari-hari. Dalam salah satu eksperimennya, Medina menemukan sesuatu yang mengejutkan. Otak manusia dapat mengingat hingga 65% dari informasi yang disajikan dalam bentuk visual. Sebaliknya, informasi verbal atau teks biasa hanya bertahan sekitar 10% dalam waktu yang sama. Penemuan ini membuka mata kita pada fakta sederhana tapi sering diabaikan. Manusia adalah makhluk visual. Gambar, bukan kata-kata, yang menciptakan kesan mendalam dan membekas di memori kita. Jadi, apa artinya ini untuk presentasi kamu? Sederhana, gunakan lebih banyak gambar. Tapi bukan sembarang gambar. Gambar yang digunakan haruslah profesional. Bukan gambar yang buram, gambar yang terlalu gelap atau terlalu terang, atau mungkin gambar yang terlalu biasa saja. Oleh karena itu, pada video ini kita akan bahas tentang 5 tips menggunakan gambar pada PowerPoint agar presentasi kita lebih menarik dan diingat oleh audiens. Tips yang pertama adalah stock image PowerPoint. Tahukah kamu bahwa ternyata PowerPoint mempunyai stock image-nya tersendiri, yang mana gambar-gambarnya itu disediakan langsung oleh Microsoft dan memiliki kualitas yang sangat baik. Bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama adalah pastikan kalian menggunakan versi Office 2021 ke atas ataupun Office 365. Setelah itu, kita bisa ke menu Insert dan juga Pictures. Misal, saya akan mengganti gambar ini. Kebetulan yang saya gunakan sekarang adalah template presentasi Smart Presentation Pro yang kalian biasa dapat di website template presentasi ya. Misal saya akan mengganti gambar ini. Saya delete ya. Lalu saya klik lagi di sini. Nah, untuk masukkan gambarnya, kita klik Insert, Picture, lalu di sini yang tanda panahnya diklik akan muncul Stock Image. Klik di situ. Nah, ini akan memunculkan gambar-gambar yang kita bisa pakai. Selain gambar juga ada icon, ada orang-orang yang sudah dengan background transparan, stiker, video-video, ilustrasi, dan juga ini semacam cartoon people gitu ya. Kita bisa bikin karakter kita dengan menggabung-gabungkan gambar-gambar di sini. Karena kita ingin mengganti gambar atau menambahkan gambar, kita pilih yang image. Misal saya akan cari gambar tentang perencanaan karena tadi si slide-nya itu tentang perencanaan. Ketika kita cari di sini akan muncul. Tinggal pilih saja mana yang akan digunakan. Misal saya akan gunakan yang ini nih. Bagus ya. Bisa kita langsung masukkan beberapa atau satu saja juga pun bisa. Lalu klik insert. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, gambarnya sudah masuk dan kita bisa lihat gambarnya sangat jernih gitu, kualitasnya tinggi. Dan juga nih bebas hak cipta, artinya kita bisa bebas menggunakannya untuk presentasi bisnis kah atau presentasi di sekolah dan tidak ada kendala dengan lisensinya. Kita coba full screen kan ya. Nah, tampilannya sangat tajam. Lalu kita coba zoom sedikit membuktikan ya masih tajam ya. Artinya kualitas gambarnya memang bagus. Tips berikutnya adalah correction image. Biasanya gambar-gambar yang kita ambil sendiri menggunakan kamera kita itu kadang memiliki kualitas pencahayaan ataupun kualitas warna yang kurang maksimal. Untuk mengubahnya biasanya kita menggunakan aplikasi lain, aplikasi tambahan, supaya dia tampilannya lebih cerah ataupun lebih muncul warnanya. Tapi ternyata PowerPoint pun mempunyai fitur correction image-nya sendiri, walaupun dia lebih sederhana, tapi hasilnya cukup membantu untuk kita. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita akan duplikat dulu ya, supaya nanti kelihatan bedanya. Kita tekan Ctrl D di sini. Kita akan edit yang bagian atas ini ya. Klik gambarnya, lalu kita klik picture format. Kita lihat sebelah kiri ini ada correction dan juga color. Kalau kita klik correction dan di bagian brightness dan color kontrasnya ini, itu akan terlihat jika arahnya ke sebelah sini itu makin gelap
gitu. Searahnya ke sebelah kanan ini semakin terang. Saya merasa gambar yang saya gunakan sekarang ini kurang terang, maka saya akan arahkan sebelah kanan. Nah, kalau semakin atas itu kontrasnya semakin kurang ya. Kalau ke bawah itu kontrasnya semakin tajam. Saya ingin dia tidak terlalu berubah kontrasnya, hanya di kecerahannya saja, maka saya akan pilih yang brightness-nya plus 20, kontrasnya di normal. Ya, seperti itu. Klik. Nah, ini udah lumayan cerah nih. Berikutnya saya juga akan mengubah saturasinya dengan cara klik color ini. Lalu kita lihat di bagian color saturation, ini kita bisa ubah saturasinya. Bisa jadi hitam putih gini gitu ya, atau dia jadi wah terlalu berwarna seperti ini. Kita akan naikkan sedikit saja, saturasinya naik di 200%. Klik, lalu saya akan ubah juga color tone-nya. Saya ingin memberikan efek, karena di pesisir biasanya agak panas, saya ingin memberikan efek bahwa dia panas gitu. Nah, di color tone ini kalau ke sebelah kanan itu makin hangat, kalau makin kiri itu makin dingin. Makanya saya akan geser sedikit satu saja di sini supaya temperaturnya naik. Klik di situ. Atau mungkin di beberapa kasus tertentu itu kita perlu warnanya berubah jadi hitam putih ataupun jadi sepia seperti ini. Nah, itu ada di menu recolor. Kalau kita di ini dia grayscale, ini sepia, ini jadi wash out gitu ya. Nah, ini ada black and white-nya. Ini semua tersedia langsung di PowerPoint-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Untuk kasus kali ini saya tidak memerlukan recolor, maka hasilnya saya cukup puas dengan seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang aslinya. Nah, terasa. Yang ini lebih gelap sekarang terasanya ya. Yang ini yang sudah dikoreksi. Seperti itu. Tips berikutnya adalah fitur remove background pada PowerPoint. Siapa sangka ternyata PowerPoint mempunyai fitur yang cukup bermanfaat ketika kita akan menghilangkan background. Biasanya kita menggunakan AI yang memerlukan internet gitu ya. Tapi ternyata di PowerPoint pun sudah ada fiturnya, walaupun kita harus memilihnya secara manual. Bagaimana caranya? Misalnya di slide identitas mahasiswa yang saya gunakan dari template presentasi skripsi, saya klik di sini gambarnya, saya ingin menghilangkan background yang warna abunya ini gitu. Caranya bagaimana? Kita klik gambarnya, lalu kita ke picture format. Nah, di ujung sebelah sini itu ada remove background. Kita klik di situ. Nah, lihat ada warna ungu dan juga warna yang tidak ungu ini. Warna ungu artinya adalah bagian yang akan dihilangkan. Sedangkan yang muncul langsung tuh bagian yang akan tetap dipakai. Bagaimana cara mengubahnya? Di sini ada tanda tambah dan juga minus. Tanda tambah ini artinya kita memberi tanda di mana bagian yang akan kita tetap pakai. Sedangkan yang minus menandai bagian yang mana kita akan hilangkan. Kayak ini dominannya banyak yang perlu kita tambahkan ya, maka kita klik yang tambah ini. Lalu kita arahkan ke sini, lalu kita buat garis coret seperti ini di bagian mana yang kita ingin tetap jaga. Misalnya seperti ini, besar pun nggak masalah ya. Tunggu sebentar. Nah, mungkin kita akan rapi-rapi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah terasa sudah oke, kita bisa klik keep change. Klik. Nah, hasilnya cukup rapi dan ketika ditampilkan hasilnya masih bagus. Tips yang berikutnya adalah artistic image. Ini mirip dengan tips yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu lebih ke koreksi, memperbaiki. Nah, kalau yang ini lebih ke artistiknya gitu. Misal, kita ingin menggunakan gambar sebagai latar belakangnya dan juga teks yang sudah kita siapkan seperti ini. Tapi kalau kita lihat, ini antara background dan tulisannya ini saling berebut perhatian. Makanya kita ingin background ini tidak terlalu menonjol dengan memberikan efek blur. Apakah bisa memberikan efek blur pada PowerPoint? Ternyata bisa, teman-teman. Jadi untuk memberikan efek-efek tertentu itu caranya kita klik dulu
gambar yang akan kita kasih efeknya. Lalu kita ke picture format. Lalu di sini ada artistic effect. Klik di situ dan ternyata ini banyak, lumayan cukup banyak, pilihannya ada 23 ya. Kita bisa sorot. Nah, misalnya kita mau pakai pensil grayscale, mau pakai pensil sketch gitu. Ini cepet ya, maksudnya perubahannya nggak terlalu lama. Ada yang seperti ini macam-macam. Nah, ini juga bagus, keren. Tapi yang kali ini kita akan butuhkan adalah blur, maka kita pilih yang ini. Itu blur. Ya, kita klik blur. Nah, blur sudah nempel, tapi kita merasa ini blurnya agak harus disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kita klik kanan di sini, lalu klik format picture. Lalu ada di bagian artistic effect ini. Nah, si blurnya ini kita ternyata bisa atur tingkatannya gitu. Defaultnya atau bawaannya adalah 10. Semakin ke kanan semakin ngeblur ya. Semakin besar nilainya dia semakin blur. Misal saya ingin tambahkan sedikit blurnya, bisa kita geser di sini, bisa kita klik ininya, atau kita ketika langsung, misalnya saya mau jadi 15. Nah, ini blurnya udah lumayan dapat nih. Satu tambahan lagi supaya dia agak beda dengan teks depannya, kita akan sedikit gelapkan dengan menggunakan correction tadi ya. Kita klik di sini, pilih color, saturasinya saya turunkan jadi 66 kurang lebih, jadi seperti ini. Kita bisa menggunakan berbagai jenis artistiknya. Misal kita ganti lagi menjadi yang sketch ini ya. Lalu kita atur presernya, bisa kita atur misalnya jadi 15 juga. Lalu transparansinya supaya dia tetap kelihatan jadi kayak karya seni yang indah gitu, seperti lukisan, seperti buatan tangan seperti itu. Tips yang kelima dan yang terakhir adalah crop to shape. Bawaannya gambar itu biasanya hanya seperti ini, dia ujungnya tajam gitu ya. Ada yang memanjang, landscape atau portrait, ataupun juga bentuknya square, kotak. Nah, pada PowerPoint itu ada fitur untuk mengubah bentuk dari si gambar ini, yaitu dengan menggunakan crop to shape. Misal kita akan buat dia ujungnya menjadi melengkung ya, tidak tajam, dan kita akan buat dia bandingannya atau perbandingannya itu 1:1 atau jadi kotak. Caranya kita klik dulu gambar yang ini, lalu klik picture format. Nah, kita arahkan kursor ke kanan. Di sini ada crop, tapi jangan pilih yang cropnya, pilih yang tanda panahnya. Nah, di sini ada aspect ratio. Macam-macam ya, ini ada yang 1:1, ada yang portrait 2:3, landscape 3:2, macam-macam. Tapi kali ini kita akan pilih yang 1:1, yang square ini. Klik. Nah, warna abu atau yang gelapnya itu artinya tidak akan kita gunakan. Dan yang warna cerahnya ini itu yang akan kita gunakan. Kita bisa geser-geser sebenarnya ya. Kita geserkan samping sini ataupun ke posisi lainnya. Tapi kali ini saya tidak akan banyak geser dulu. Berikutnya kita akan lengkungkan ujungnya. Karena kali ini masih tajam. Caranya kita lanjut lagi ke klik tanda arah panah di sini. Lalu di sini ada crop to shape. Nah, kalau kita sorot ini macam-macam ya. Ada yang bentuknya hati, petir, segitiga dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin membuat dia sudutnya menjadi melengkung, kita pilih yang ini, rectangle atau rounded corner. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa atur kelengkungannya itu sebesar apa gitu, dengan cara menarik titik kuning ini. Semakin keluar maka akan semakin kecil, semakin ke dalam ini semakin besar, dan bahkan kalau kita pentokkan ke arah dalam itu dia akan menjadi lingkaran. Kita akan coba ke sini, cukup segini. Bentuk lainnya kita bisa juga ubah. Misal saya akan duplikat yang ini, kita akan buat dia menjadi seperti tameng gitu ya, karena kan ini seorang pahlawan, bisa juga menggunakan tameng gitu ya. Kita ganti crop to shape-nya, kita klik picture format, klik di sini crop to shape-nya kita pilih yang ini, top corner rounded. Klik di situ. Nah, titik kuningnya ada 2 sekarang. Kuning yang atas itu mengatur lengkung yang atasnya saja.
Nah, sedangkan yang bawah itu untuk yang bawahnya saja. Kita akan buat digit seperti ini. Klik di luar, kita juga bisa perbesar. Nah, jadilah dia bentuk yang berbeda. Itulah 5 tips menggunakan gambar pada PowerPoint agar presentasi kita semakin menarik dan diingat audiens. Saya Erik dari Presenta Edu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.